Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan dari kajian kita dari pembacaan kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, 100 bait syair yang menerangkan tentang kisah perjalanan hidup dari makhluk manusia yang paling mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan mempelajari kisah dari kisah para nabi dan rasul adalah dari hal yang menambah semangat beribadah, dikarenakan kisah-kisah itu menambah keimanan kita, bagaimana perjuangan para nabi dan para rasul menegakkan agama. Dan dari sekian banyak nabi dan rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya Allah kisahkan, baik dikisahkan di dalam Al-Quran ataupun dikisahkan di dalam hadis. Ada juga sebagian nabi dan rasul yang Allah tidak kisahkan bagaimana kisah mereka, sebagaimana datang dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Para rasul sebagiannya, kata Allah, sungguh telah kami kisahkan kepada kalian atau kepadamu wahai Muhammad sebelumnya, dan sebagian rasul lagi ada yang tidak kami kisahkan, ada yang tidak diceritakan. Adapun nabi dan rasul yang diceritakan, maka Allah punya banyak hikmah di dalamnya. Di antaranya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah para nabi dan para rasul. Adapun pembahasan kita fokus kepada bagaimana perjalanan hidup baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bait yang ke-9, kisah tentang wafatnya ibunda Nabi yang bernama Aminah bintu Wahab, yang mana ibunda Nabi alaihi salatu wasalam wafat dalam keadaan usia Nabi masih 6 tahun, sehingga Nabi ditinggal ayah dan ibunya pada kondisi belum baligh. Kalau meninggal ayah saja disebut dengan yatim. Kalau meninggal ibu saja dalam bahasa Arab disebut dengan aji. Kalau meninggal dua-duanya, meninggal ayah dan ibu pada kondisi anak belum baligh, disebut dengan latim, dengan huruf lam, latim. Kemudian setelah meninggal ibunda Nabi, Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Tidak berselang lama, 2 tahun kemudian kakeknya pun meninggal dunia. Sehingga di usia 8 tahun Nabi ditinggal ayahnya, ibunya, dan kakeknya. Maka sungguh berat perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam ingatkan kita, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaan hidupnya itulah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian siapa yang mencontoh para nabi, kemudian siapa yang mencontoh para nabi. Jadi semakin kita mencoba
mencontoh, mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW, maka semakin berat pula ujian dalam menjalani kehidupan. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bait berikutnya, bait yang ke-11 dan yang ke-12. Di dua bait ini Ibnu Abil Izz Al-Hanafi akan menerangkan kepada kita bagaimana kehidupan Nabi bersama pamannya yang bernama Abu Talib. Kata beliau rahimahullah, "Summa Abu Talibin al-ammu kafal khidmatahu thumma ila Syam rahal." Kemudian Abu Talib al-ammu, sang paman. Ya, ini paman dari Nabi alaihi salatu wasalam, saudaranya Abdullah. Kafal, dialah yang memelihara Nabi. Ketika kakek Nabi meninggal, Abdul Muttalib, maka diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Khidmatahu, dan bagaimana khidmahnya, bantuannya Abu Talib kepada Nabi. Jadi Abu Talib ini mendapati masa kenabian dan kerasulan. Tepatnya Abu Talib ini wafat nanti di tahun ke-10 kenabian. 10 tahun Nabi sudah menjadi Nabi dan Rasul dengan peristiwa di Gua Hira yang nanti akan kita sebutkan, kita akan ceritakan. 10 tahun itu Abu Talib mendapati masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Hanya saja di akhir hayatnya Abu Talib tidak sempat masuk ke dalam Islam. Dan nanti kita akan kisahkan dari kisah-kisah berikutnya. Summa ila Syam rahal. Kemudian Abu Talib membawa Nabi berdagang ke negeri Syam. Wa dzaka ba'da 'ami 12 wa kana min amri Buhaira mashtahar. Dan itu beliau membawa Nabi ke negeri Syam untuk berdagang ketika usia Nabi 12 tahun. Dan ada pula cerita yang terkenal, cerita ketika Nabi bertemu dengan pendeta Yahudi yang bernama Buhaira. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun Abu Talib ini dengan ayahnya Nabi yang bernama Abdullah, itu ayah dan ibunya sama. Jadi kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib memiliki beberapa orang istri, dan di antara salah satu istri dari Abdul Muttalib lahirlah Abdullah dan Abu Talib. Jadi karena kedekatan inilah makanya Abu Talib yang mengkafil, yang memelihara Nabi SAW sepeninggal kakek beliau. Dan sepanjang dakwah Nabi selama 10 tahun, Abu Talib selalu membela Nabi. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir." Kadang Allah akan menguatkan dan menolong agama ini melalui tangan seorang pendosa. Salah satu buktinya kisah Abu Talib. Walaupun nanti Abu Talib mati atau wafat dalam keadaan musyrik, tapi di perjalanan hidupnya dia menolong Nabi SAW. Dan wafatnya Abu Talib ini dikarenakan kawan duduk yang jelek. Sebagaimana kisah yang masyhur, kisah yang kita sering dengarkan, ketika Abu Talib berada di penghujung hidupnya, pada sakaratul mautnya, maka Nabi SAW berkata kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka bihi indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti dengannya aku akan membelamu di akhirat di hadapan Allah. Insyaallah. Nabi semangat memberikan hidayah kepada pamannya. Tapi ternyata di sisi Abu Talib yang sedang sekarat ada kawan-kawan yang jelek. Orang-orang yang biasa menyembah patung, menyembah berhala. Di antaranya di situ ada Abu Jahal. Kata Abu Jahal dan kawan-kawannya, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyang kita? Agama yang menyembah patung, menyembah berhala. Akhirnya Abu Talib mengurungkan niatnya mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW tidak bosan. Nabi ulang lagi yang kedua.
ya ammu qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang menjadi penolongmu nanti di hadapan Allah. Dan ini terjadi sampai 3 kali. Terus Abu Jahal dan kawan-kawan memberikan syubhat, kerancuan-kerancuan. Engkau benci dengan agama nenek moyang kita. Akhirnya Abu Talib wafat mati dalam keadaan berada di atas agama nenek moyang mereka. Itulah agama kaum musyrikin. Dikarenakan Nabi seorang keponakan kandung, beliau punya rasa empati, beliau punya rasa iba, maka Nabi berniat mendoakan pamannya. Kemudian turunlah ayat di dalam surat At-Taubah yang melarang seorang muslim untuk mendoakan rahmat bagi non-muslim, bagi kaum musyrikin. Maka Allah turunkan ayatnya, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Kata Allah, tidak boleh untuk seorang nabi, tidak boleh pula bagi orang yang beriman untuk memohonkan ampun lil musyrikin, untuk kaum musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun itu kerabat dekatnya, saudaranya, pamannya, bibinya, ayahnya, ibunya, anaknya, tidak boleh. Maka dengan turunnya ayat ini, Nabi mengurungkan mendoakan pamannya Abu Talib. Hanya saja Abu Talib ini, dia punya 3 anak laki-laki. Anak laki-laki yang paling terkenal yang pertama namanya Ali, dikenal dengan Ali bin Abi Thalib. Ini sepupunya Nabi, yang nanti juga menjadi menantunya Nabi, yang nanti juga anak keturunan cucu-cucu Nabi SAW bermuara pada Ali dan Fatimah, yang dengannya melahirkan 2 orang anak laki-laki yang bernama Al-Hasan dan Al-Husain, dan terus ke bawah. Kemudian yang kedua, nama anaknya Abu Talib adalah Ja'far bin Abi Talib. Yang ketiga bernama Aqil bin Abi Talib. Dan ketiga anaknya Abu Talib semuanya muslim, masuk Islam, masuk kategori sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Maka ini terkait dengan anak-anaknya Abu Talib. Dikarenakan Abu Talib ini kondisi ekonominya sulit, ketika Nabi menikah dengan Khadijah nanti, dengan seorang wanita yang kaya, 2 anak laki-lakinya dititipkan ke Nabi. Salah satunya nanti Ali bin Abi Talib, itu hidup bersama Nabi SAW di rumahnya Khadijah ketika Ali masih kecil. Nah, maka ini terkait dengan Abu Talib. Adapun Abu Talib, ketika usia Nabi 12 tahun, maka Abu Talib mengajari Nabi untuk mencari nafkah. Karena sebagaimana sudah kita singgung pada pembahasan sebelumnya, di dalam fikih Islami, kewajiban memberikan nafkah untuk anak laki-laki hanya sampai dia baligh. Kalau kita tinjau dengan usia, hanya sampai usia 15 tahun. Itu kewajiban menafkahi anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan, kewajiban nafkah dari sang ayah sampai dia menikah, sampai dia ijab qabul sah, maka kewajiban nafkah berpindah ke suaminya. Karena usia Nabi sudah 12 tahun, sudah mendekati 15 tahun, maka Abu Talib ingin mengajari Nabi menjadi laki-laki yang mandiri, bisa mencari nafkah. Diajaklah Nabi SAW berdagang ke negeri Syam. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan orang Quraisy, mereka melakukan perjalanan dagang pada musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Adapun musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Dan diajaklah Nabi SAW berdagang oleh pamannya. Disebutkan di dalam banyak riwayat, di antara peristiwa yang terjadi ketika Nabi melakukan perjalanan dagang dengan Abu Talib, Nabi SAW dan rombongan bertemu dengan seorang pendeta Yahudi yang bernama Buhaira namanya.
Jadi ketika kafilah dagang paman Nabi sedang berkumpul di sebuah tempat, maka datanglah Buhairah. Buhairah ini orang Yahudi. Orang Yahudi ini di antara orang yang banyak ilmunya. Terkhusus ilmu tentang kitab mereka, tentang Taurat. Di dalam Taurat itu asalnya sudah disebutkan akan muncul nabi yang terakhir namanya Muhammad. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Amr ibn al-As, kata beliau radhiyallahu taala anhu, aku melihat di dalam Taurat dan di situ disebutkan, tertuliskan nama Nabi Muhammad Rasulullah. Sehingga orang Yahudi ini tahu nanti di akhir zaman akan muncul seorang nabi namanya Muhammad. Ciri-cirinya demikian dan demikian. Sehingga ketika kafilah dagang sedang singgah di sebuah tempat, datanglah Buhairah menghampiri kafilah dagang ini. Kemudian Buhairah ini melihat Nabi SAW. Ini ada seorang anak yang sifatnya mirip dengan sifat Nabi yang terakhir yang disebutkan di dalam Taurat. Akhirnya Buhairah minta, bisa tidak didekatkan anak itu. Kemudian diperiksa badannya, semuanya dicek. Kata Buhairah bahwasanya anak ini adalah hadza sayyidul alamin atau sayyidul alamin. Kata Buhairah, anak ini akan menjadi sayyidul alamin, pemimpin bagi semesta alam. Wa hadza rasul rabbil alamin. Anak ini akan menjadi rasul bagi semesta alam. Kalau tidak percaya, lihatlah tanda-tanda yang ada pada anak ini. Di dalam sebuah hadis, Buhairah menyebutkan ada 3 tanda kenabian yang ada pada diri Nabi. Tanda yang pertama, kata Buhairah, bahwasanya di punggung anak ini ada benjolan kecil di punggung sebelah kiri yang besarnya seperti telur burung merpati. Jadi di tubuh Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, ada tanda kenabian di punggung, di agak ke kiri. Ada benjolan seperti besarnya seperti telur burung merpati. Dan diperiksa dan itu ada. Kemudian ada tanda yang kedua. Ketika Nabi SAW sedang berjalan, tiba-tiba dhallalahul ghamam. Ada awan yang mengikuti Nabi, menaungi khusus. Jadi ada awan di atas Nabi menaungi beliau. Dan itu terjadi ketika itu. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis, yakni mailus syajarah yudhillu laha. Ada naungan atau bayangan pohon yang khusus menaungi Nabi. Ketika kafilah sedang istirahat, kata Buhairah, lihatlah itu. Ada bayangan sebuah pohon yang menaungi orang itu, yakni menaungi Nabi Muhammad SAW. Padahal bayangan tidak sesuai dengan arah sinar matahari, tapi bayangan itu khusus menaungi diri Nabi. Melihat tanda kenabian ini, kata Buhairah, bawa kembali pulang anak ini, jangan sampai terlihat oleh tentara Romawi yang ada di Syam. Karena Syam ketika itu, Bapak Ibu sekalian, dikuasai oleh orang Romawi. Orang Romawi dari Nasrani, mereka kenal dengan Nabi SAW. Dan orang Yahudi juga kenal dengan Nabi SAW dengan tanda-tandanya. Buhairah khawatir nanti mereka akan mencelakai anak ini. Asalnya Abu Thalib tidak mau membawa. Tapi setelah dipaksa, akhirnya Abu Thalib membawa Nabi SAW kembali ke Mekah. Tidak jadi berdagang. Baik, maka Bapak Ibu sekalian, dari kisah dibawanya Nabi SAW ke negeri Syam untuk berdagang, kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, menunjukkan orang-orang Yahudi itu mereka punya ilmu tentang Nabi Muhammad tapi enggan untuk mengamalkannya. Sehingga ketika para ulama menafsirkan firman Allah di akhir surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan al-maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai, waladdallin, bukan pula jalan orang yang sesat.
Kata ulama tafsir, jalan al-maghdub, jalan orang yang dimurkai, itulah jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Mereka tahu Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Sampai-sampai di surat Al-Baqarah disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Nabi seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Saking hafalnya, saking kenalnya. Sebagaimana tadi pendeta Buhairah sangat kenal dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi mereka tidak mau beriman, tidak mau mengamalkannya. Maka ini faedah terkait dengan perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam ke negeri Syam. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kisah berikutnya. Selesai kisah Nabi dengan Abu Talib. Sekarang beliau akan kisahkan di bait 13 sampai 15 kisah Nabi berdagang lagi. Tapi di sini Nabi tidak lagi berdagang bersama Abu Talib. Tapi Nabi sudah berdagang secara mandiri ke negeri Syam juga. Kata beliau, wasara nahwa Syam asyraful wara fi 'ami 25 dzkura. Dan dia pun, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful wara, manusia yang paling mulia, melakukan perjalanan kembali ke negeri Syam. Kapan itu? Fi 'ami 25 dzkura. Dan ketika itu usia Nabi 25 tahun. Kalau tadi masih ditemani oleh kakek beliau Abu Talib, karena beliau masih 12 tahun belum balik. Ketika Nabi sudah 25 tahun, maka beliau pergi berdagang sendirian. Li ummina Khadijatin muttajira wa ada fihi rabihan mustabshira. Yang mana Nabi berdagang membawa harta ibunda kita, yakni Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa ada fihi, kemudian Nabi kembali rabihan, dalam keadaan membawa untung yang banyak, mustabshira, dan itu menyenangkan Khadijah. Karena Khadijah seorang wanita yang kaya raya, dibawa hartanya berdagang, pulang-pulang untungnya banyak. Fakana fihi aqduhu 'alaiha wa ba'dahu ifda'uha ilaiha. Nah, dan dikarenakan perkara itu, aqduhu 'alaiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, para jemaah sekalian, pembahasan yang pertama dari bait syair ini tentang perjalanan Nabi berdagang berikutnya. Di usia yang ke-25 tahun, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Fusul min Siratir Rasul, Nabi alaihissalatu wasallam berangkat lagi ke Syam untuk yang kedua kalinya, membawa harta Khadijah. Khadijah, nama aslinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Di sini posisi Khadijah belum menjadi istrinya Nabi, tapi menjadi juragan saja. Diserahkan barang dagangan kepada Nabi dan akadnya al-qard, akadnya pinjam. Ini barang dipinjamkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam untuk dijual. Untuk mengawasi Nabi amanah atau tidak beliau berdagang, maka Khadijah menunjuk salah satu budaknya. Budak Khadijah yang bersama Nabi itu namanya Maisarah. Namanya Maisarah. Kira-kira laki-laki atau perempuan? Maisarah. Kira-kira laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki. Yakin, Pak? Hah? Namanya Maisarah nih, Pak. Kira-kira yang menemani Nabi laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi di Arab sana, Bapak Ibu sekalian, nama Maisarah itu nama untuk laki-laki. Kalau kita di negara kita biasanya untuk perempuan. Jadi kadang kita ini, Bapak Ibu sekalian, ada nama, kalau kita di Yaman atau kita di Arab, nama itu untuk perempuan. Kalau kita di Indo untuk laki-laki. Dan sebaliknya, ada yang di sana nama laki-laki, di sini nama perempuan. Contoh Bapak Ibu sekalian, Firdaus. Firdaus kalau di negara kita laki-laki perempuan?
laki-laki. Kalau di Timur Tengah itu untuk perempuan. Firdaus. Contoh yang lain, ilham. Ilham kalau di kita laki-laki perempuan, Pak. Laki-laki. Kalau di Timur Tengah, di Yaman atau di Saudi, ilham itu untuk nama perempuan. Nah, ini Maisarah di sini. Nah, Maisarah ini nama laki-laki di masa itu. Hanya saja terkait dengan nama ini dikembalikan ke urf, ke kebiasaan negara masing-masing. Nah, kalau Bambang itu nggak ada di Arab, Pak. Bambang itu memang khusus nama kita, Pak. Nah, nama laki-laki. Nah, baik. Jadi kalau di sana ilham itu biasa untuk perempuan, kalau kita biasanya untuk laki-laki. Sehingga nama itu disesuaikan saja dengan kondisi tempat tinggal, urf, kebiasaan. Dengan pula kita gunakan ilham untuk nama perempuan karena di negara kita disangka laki-laki. Baik. Jadi Maisarah ini ketika mau bersamai Nabi SAW, beliau melihat bagaimana cara berdagang Nabi SAW. Dan Maisarah menceritakan semua yang terjadi di perjalanan dagang itu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, dikarenakan kisah-kisah yang bagus dari Maisarah, baik kisah-kisah terkait mukjizat di perjalanan, kisah-kisah kejujuran Nabi SAW, dikarenakan Nabi SAW dulu oleh orang-orang musyrikin di masa beliau memiliki gelar Al-Amin, yang amanah, yang dipercaya. Sampai-sampai dahulu kaum musyrikin kalau mereka ingin safar, mereka akan titipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau terkait beliau seorang nabi, kaum musyrikin tidak mau. Kami tidak mau beriman dengan Muhammad. Tapi kalau nitip barang kami mau. Jadi mereka kalau safar ingin titipkan emas, titipkan harta, mereka titipkan kepada Nabi SAW. Sehingga dengan cerita dari Maisarah ini, Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahkan kepada Nabi SAW. Sehingga dengan menikahnya Nabi dengan Khadijah, setelah peristiwa berdagang itu, maka Khadijah memiliki sebuah gelar. Yang mana gelar ini adalah gelar untuk semua istri Nabi. Disebut dengan Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin. Apa dalilnya? Dalilnya datang dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya Nabi adalah ummahatuhum, adalah ibu-ibunya kaum muslimin. Sehingga di antara bentuk penghormatan kita ketika kita menyebutkan dari istri Nabi SAW, disebutkan gelar di depannya, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum mukminin yang bernama Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Dan usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi SAW, sebagian menyebutkan 40 tahun, sebagian menyebutkan 45 tahun. Adapun usia Nabi SAW ketika itu adalah berusia 25 tahun. Baik. Maka ini terkait dengan menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah, dan akan datang nanti bait-bait syair yang menyebutkan semua anak-anak Nabi kecuali Ibrahim, semuanya dari rahim Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi disebutkan memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki 3 ini, satunya adalah dari budak perempuan yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah ini adalah budak perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Al-Muqawqis namanya, Raja Mesir ketika itu. Raja Muqawqis ini menghadiahkan kepada Nabi seorang budak perempuan dan seekor keledai untuk dijadikan tunggangan. Dikarenakan anak-anak Nabi SAW semuanya dari Khadijah radhiyallahu taala anha, termasuk Fatimah, maka Khadijah ini di antara istri Nabi yang paling sering Nabi sebutkan, yang sering Nabi puji di hadapan istri-istri yang lain. Dari semua istri Nabi totalnya ada 11 orang. Ada 11 orang.
Dan ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah, maka Khadijah ini adalah wanita satu-satunya ketika itu yang menjadi istri Nabi. Kapan Nabi menikah lagi? Setelah wafatnya Khadijah. Ketika Khadijah wafat, meninggal dunia, barulah Nabi menikah dengan Aisyah dan Saudah. Dan nanti ketika peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu punya dua istri. Itulah Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, dan Saudah yang bernama Saudah bintu Zam'ah. Dikarenakan anak-anak Nabi semuanya dari Khadijah, maka Khadijah ini punya kedudukan khusus. Di antaranya yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW melakukan perjalanan safar, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam. Kata Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, qad atatka Khadijah." Wahai Muhammad, telah datang kepadamu seorang wanita yang bernama Khadijah. Wa ma'aha ina'un fihi ta'amun aw syarabun aw idah. Dan Khadijah sebentar lagi akan datang membawa sebuah bejana, yang bejana itu berisikan makanan, minuman, dan lauk. Fa idza hiya atatka, kalau nanti dia sudah datang, fa aqri 'alaiha salama min rabbiha wa minni. Tolong sampaikan salam kepada Khadijah. Salam dari siapa? Min rabbiha, dari Allah, wa minni, dan dariku. Jadi Khadijah ini Bapak Ibu sekalian dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril. Kemudian wabasyirha, berikanlah Khadijah ini kabar gembira. Bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fiha wala nasaba. Berikan Khadijah sebuah kabar gembira dengan sebuah rumah yang ada di dalam surga yang terbuat dari mutiara-mutiara, la sakhaba fiha wala nasaba, yang mana rumah Khadijah nanti di dalam surga itu tidak ada kebisingan di dalamnya dan tidak ada keletihan di dalamnya. Jadi rumah khusus untuk Khadijah, tidak pernah bising, tidak pernah letih. Kenapa? Para ulama menyebutkan dikarenakan Khadijah radhiyallahu taala anha selama di dunia beliau sudah mendengarkan banyak kebisingan dari anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sudah merasakan keletihan, kelelahan mengurusi 6 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka balasannya di surga sebuah rumah yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Dan ini salah satu sifat rumah di dalam surga, Bapak Ibu. Rumah di dalam surga itu adalah rumah yang tidak ada lelah di dalamnya. Beda dengan rumah di dunia, Bapak Ibu sekalian. Rumah di dunia ini bagaimanapun bagusnya pasti lelah. Rumah lebar, lelah nyapunya. Cari tukang sapu, lelah gajinya. Ya enggak, Bapak Ibu? Ya. Rumah lampunya sedikit, remang-remang, gelap, lelah juga. Lampunya banyak, lelah, bayar listriknya. Semua melelahkan dari apa yang ada di dalam rumah dunia. Oleh karenanya di antara pahala-pahala surga yang disiapkan untuk kita adalah disiapkan sebuah rumah di surga. Contoh sebuah hadis dari Nabi SAW, riwayat Imam Muslim dari Ummu Habibah, salah satu istri Nabi SAW. Kata beliau SAW, "Man sallat natai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang menegakkan salat 12 rakaat salat sunnah sehari semalam, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Salat apa itu yang 12 rakaat? Sebagian ulama mengatakan itulah 12 rakaat salat sunnah rawatib. Salat-salat sunnah yang mengiringi salat-salat wajib. Dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi sebutkan di kelanjutan hadis, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Totalnya sudah 6. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang menjaga 12 rakaat ini sehari semalam, kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam
di dalam surga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita balasan dengan sebuah rumah di dalam surga. Nah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang membuat kecemburuan dari istri Nabi yang lain adalah karena kebaikan Khadijah dengan hartanya membantu dakwah. Nanti akan datang kisah ketika Nabi menerima wahyu yang pertama. Nabi SAW pulang ke rumahnya, berkata kepada istrinya Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku." Menunjukkan Khadijah radhiyallahu anha adalah tempat pertama Nabi curhat, bercerita tentang keluh kesah yang beliau dapati di luar rumah. Dikarenakan kebaikan-kebaikan Khadijah, ketika Khadijah sudah wafat, Nabi sering menceritakan kepada istri yang lain. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi, ma ghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi yang lain kecuali kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha, padahal aku tidak pernah berjumpa dengan Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi nikah dengan Aisyah, Khadijah sudah wafat, sudah meninggal. Walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Tapi dulu Nabi selalu menyebut-nyebut nama Khadijah. Wa rubbama dhabaha syata thumma yuqatti'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sadaiki Khadijah. Bahkan kadang Nabi kalau beliau menyembelih seekor kambing, beliau ambil beberapa potong daging kambing itu dan beliau kirim untuk hadiah kepada kawan-kawannya Khadijah. Jadi Nabi masih menyambung silaturahim yang baik dengan kerabat-kerabatnya Khadijah dengan memberikan hadiah. Farubbama qultu lahu, dan kadang kata Aisyah, saking cemburunya aku berkata kepada Nabi, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Wahai suamiku, wahai Rasulullah, apakah tidak ada wanita lain selain Khadijah? Tiap hari ceritanya Khadijah terus, itu maksudnya. Jadi Aisyah mendengarnya sedikit cemburu. Fayaqul, maka Nabi membantah kecemburuan Aisyah dengan berkata, innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad. Karena Khadijah itu memang begitulah. Kebaikannya sulit untuk diceritakan dan semua anak-anakku dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka ini terkait dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana asalnya dari berdagang, partner dagang Nabi alaihi salatu wasalam, dan menjadi ibunda kita ummahatul mukminin. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang penulis mulai menyebutkan anak-anak Nabi satu persatu. Kata beliau, wa waladuhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasim hazat takrim. Dan anak Nabi alaihi salatu wasalam di antaranya yang pertama bernama Al-Qasim. Ini anak laki-laki Nabi yang pertama dari Khadijah, namanya Al-Qasim. Makanya Nabi itu punya panggilan kunyah Abul Qasim. Abu artinya bapak, Qasim si Qasim, Abul Qasim bapaknya si Qasim. Nah, hanya saja Qasim ini meninggal di waktu kecil, tidak sempat remaja, tidak sempat dewasa. Al-Qasim wafat, meninggal di masa kecil. Sebagian menyebutkan Al-Qasim meninggal sebelum Nabi diangkat sebagai seorang rasul, sebagian mengatakan setelah Nabi diangkat sebagai seorang rasul. Kemudian kata beliau, wa Zainabun wa Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin lahunna khatimah. Kemudian beliau sebutkan 4 anak perempuan Nabi. Wa Zainabu, Zainab, wa Ruqayyah, Ruqayyah, dan Fatimah, dan Ummu Kulthum. Ini 4 anak perempuan Nabi. 4 anak perempuan ini yang paling tuanya adalah Zainab atau Zainab. Yang bungsu perempuannya adalah Fatimah. Jadi Fatimah itu Bapak Ibu sekalian anak perempuan Nabi yang paling kecil. Kalau anak perempuan beliau yang paling besar itulah Zainab. 4 anak perempuan Nabi ini tumbuh sampai dewasa semuanya. Hanya saja dari 4 anak perempuan ini 3-nya meninggal lebih dulu daripada Nabi.
Jadi sebelum Nabi meninggal, 3 orang sudah meninggal. Itulah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Ini wafat lebih dulu. Barulah nanti disusul dengan Fatimah. Fatimah ini hidup ketika Nabi meninggal. Fatimah masih hidup selama 6 bulan. Kemudian setelahnya Fatimah juga menyusul Nabi SAW meninggal dunia. Wa tahiru at-tayyibu Abdullahi wa qila kullu ismin li fardin zai. Kemudian anak Nabi yang keenam, itulah anak laki-laki beliau yang kedua, yang bernama Abdullah. Abdullah ini pun wafatnya, meninggalnya ketika masih kecil. Sehingga dari Khadijah Nabi punya 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Yang laki-laki dua-duanya itu meninggal wafat ketika masih kecil semua, tidak sempat dewasa. Adapun yang perempuan keempat-empatnya sampai kepada dewasa. Adapun Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini 2 anak perempuan Nabi yang kedua-duanya dinikahi oleh sahabat beliau yang bernama Utsman bin Affan. Tapi dinikahi oleh Utsman dalam keadaan bergantian. Pertama Utsman menikah dengan Ruqayyah namanya. Kemudian Ruqayyah meninggal pada peristiwa bertepatan dengan perang Badar di tahun kedua Hijriyah. Meninggal Ruqayyah, maka Nabi menikahi Utsman menikahi anak Nabi yang satu lagi yang bernama Ummu Kulthum. Jadi tidak digabungkan sekaligus, karena tidak boleh menggabungkan 2 saudari secara sekaligus. Wa antajma'u bainal ukhtain, kata Allah, dilarang kalian menikahi 2 kakak beradik perempuan. Tapi meninggal satu Ruqayyah, kemudian dinikahi Ummu Kulthum. Karena menikahi 2 anak Nabi, Utsman bin Affan memiliki gelar namanya Dzunnurain, pemilik 2 cahaya. Dikarenakan beliau menikahi kedua anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun satu lagi anak laki-laki Nabi bernama Ibrahim. Tapi yang Ibrahim ini bukan anak dari Khadijah. Ini anak dari budak perempuan yang dihadiahkan kepada Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria yang berasal dari Qibti. Qibti itu suku bangsa Mesir. Terakhir kata beliau, wal kullu fi hayatihi dzaqul himam wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Semua anak Nabi meninggal lebih dulu daripada Nabi kecuali Fatimah. Jadi dari 7 tadi semuanya meninggal lebih dulu kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Baik, sudah masuk waktu Isya. Insyaallah untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas di pertemuan mendatang. Pembahasan berikutnya kita akan bercerita tentang bagaimana Nabi membangun Ka'bah yang ketika itu terkena banjir dan pondasinya pecah. Sehingga Nabi dan kaum Quraisy membangun Ka'bah kembali, dan kita akan sebutkan nanti Ka'bah yang ada sekarang itu bentuknya berbeda dengan Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dulu ketika awal. Kita akan sebutkan dari mana sisi perbedaannya dan mengapa Nabi SAW tidak membangun seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Kita akan jelaskan di pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.